li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqami ya arhamar rahimin. Al-ayat wal hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Al-Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengisi materi pada malam hari ini, insya Allah saya akan memberikan sebuah judul yang berjudul 4 pilar dunia, atau 4 pilar supaya dunia menjadi kokoh dan kuat. Sebagaimana yang telah baginda Rasulullah SAW sabdakan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailimi, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya'," bahwa kokohnya atau kuatnya dunia ini adalah dengan adanya 4 pilar. Awaluha min ilmil ulama, wa thaniha bi'adlil umara, wa thalithuha bi syaqawatil aghniya, wa rabi'uha bi da'watil fuqara. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa dunia akan menjadi kokoh dan kuat jika ada 4 pilar yang telah disebutkan tadi. Menjadi penting untuk kita semua bahwasannya kita semua pun pasti akan menjadi salah satu dari 4 pilar ini. Kita semua pasti akan berperan aktif atau berperan sangat menonjol supaya pasti kita akan menjadi salah satu dari pilar yang tersebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan 4 pilar yang akan menjadikan kokohnya dunia ini, yang pertama ilmu ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama. Ini sangat menjadi penting karena sejatinya dunia itu ada di tangan kita semua. Kita harus berperan aktif untuk menjaga kokohnya dan kuatnya dunia ini. Karena yang kita ketahui bahwa dunia adalah kampung halaman sementara sebelum kita semua sampai di kampung halaman yang sejatinya, yaitu akhirat. Jadi bapak-bapak mati asal langsung ke akhirat, dipamin di dunia gila. Meskipun pas gak ada bulan, oke, meninggal mati asal langsung ke akhirat. Jadi di dunia gila. Ayo mimpian kumpul jalan-jalan. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Dunia mazra'atul akhirah." Dunia itu adalah ladang tanaman dari seluruh manusia yang hidup di dunia ini untuk kelak di akhirat. Mazra'atul akhirah, dunia itu adalah kebun dari berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu harus kita rawat dunia ini. Begitupun seperti kebun. Kalau kebun tidak terawat, berarti kebun itu akan menjadi tandus, tidak akan ada tanaman-tanaman yang akan tumbuh dengan subur di kebun tersebut. Begitupun dunia ini, jika tidak kita rawat dengan sesungguh-sungguhnya,
maka dunia ini akan menjadi hancurlah. Nah, yang akan menguatkan dunia ini ada 4 kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ulama bukan hanya saja seseorang yang dalam segi ilmunya sangat mumpuni. Ulama bukan hanya saja seseorang yang banyak ilmunya, tetapi secara khusus Allah sebutkan bahwa ulama di sini adalah ulama yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW di sini sesuai dengan makna ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-28. Subhanallah. Aja dengan kita atas. Manis. Ulama yang disebutkan di sini adalah ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir surat ke-35 ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang di antara hamba-Ku yang paling takut kepadaku adalah ulama. Jadi bukan ulama itu bukan hanyalah orang yang banyak ilmunya, yang mumpuni ilmunya seperti bapak-bapak semuanya. Tetapi ulama yang disebutkan Allah di sini adalah seseorang yang dengan ilmunya bisa merasa hatinya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain bahwa semakin banyak ilmunya berarti semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan bi'ilmil ulama. Tidak disebutkan kiwamud dunia, pokoknya dunia itu bi ulama, oleh ulama tidak, tapi bi'ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama. Karena tidak sedikit mungkin ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena sejatinya ulama yang takut kepada Allah itu ulama yang dengan ilmunya lah, semakin banyak ilmunya lah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena hanya dengan ilmu lah kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Mau tidak mau diterima atau tidak diterima bahwasanya ulama itu sebagai waris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi dan kita semua pun warasatul ulama. Kita sebagai ahli warisnya para ulama. Oleh karena itu, jadilah ahli waris yang baik. Jangan jadi ahli waris yang kurang baik. Ahli waris yang baik adalah ahli waris yang menjaga warisannya sebagai amanah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dulu para nabi, para rasul menjadikan para ulama sebagai ahli waris. Kemudian para ulama menyampaikan ilmunya kepada kita semua, pun kita menjadi ahli warisnya para ulama. Oleh karena itu jadilah ahli waris yang baik. Ahli waris yang baik adalah ahli waris yang mampu menjaga warisan tersebut dan mengamalkannya, memanfaatkannya. Begitupun ilmu. Buat apa banyak warisan tapi tidak dimanfaatkan? Buat apa banyak ilmu pun tidak dimanfaatkan? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan hati seseorang yang memiliki ilmu tersebut hatinya merasa lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa definisi ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat itu in qaranatul khasyah falaka. Kalau yang memiliki ilmu tersebut bisa menjadikan hatinya lebih takut kepada Allah, falaka, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Wa illa fa'alaika.
Tetapi jika ilmu itu tidak lebih menakutkan lagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika, maka ilmu itu adalah ilmu yang madawat, ilmu yang mudawat, ilmu yang menyebabkan celaka bagi dirinya. Satu itu Pak ya. Oleh karena itu mari kita amalkan ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi kepada para ulama dan para ulama kepada kita, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan mengamalkanlah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Bahkan celakalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan. An-nasu kulluhum halikuna illal alim. Seluruh manusia akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halikuna illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu pun akan menjadi celaka jika tidak diamalkan. Wal amiluna kulluhum halikuna illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya pun jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, dia akan menjadi celaka. Jadi intinya kita harus menjadi seorang yang berilmu seperti para ulama. Kemudian sudah memiliki ilmu, kita amalkan ilmu tersebut. Sesudah diamalkan, iringilah dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu yang sejati hamba-hamba Allah yang baik. Pertama itu kokoh dan kuatnya dunia ini secara skala besarnya dunia. Begitupun sebuah negara atau sebuah kota atau sebuah kelompok di masjid pun sama jamaahnya, harus ada seseorang yang menjadi ulama yang mampu mengamalkan ilmunya supaya kelompok itu menjadi kuat secara skala kecilnya pun secara skala besarnya dunia ini akan menjadi kuat ketika ada ulama yang mampu mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, dunia ini akan menjadi kuat dan kokoh. Pilar yang kedua yang Nabi sebutkan bi'adlil umara, yaitu dengan adilnya pemerintah. Jika satu negara saja pemerintahnya adil, maka insya Allah rakyatnya pun akan adil pula, akan sejahtera. Dibawa lagi ke skala yang kecil, jika satu jamaah pemimpinnya adil, maka jamaahnya akan adil pula, akan sejahtera pula. Skala paling kecil lagi, jika di rumah tangga kita saja pemimpinnya adil, maka seluruh yang ada di rumah yang dipimpin oleh kita pun akan menjadi adil, akan menjadi aman, kondusif. Begitu pun jamaah ini kalau pemimpinnya adil, maka akan sejahtera. Jika ada pemimpin, pasti ada yang dipimpin. Nah, pemimpin mempunyai kewajiban pun yang dipimpin pun mempunyai kewajiban. Dan di antara kewajiban seorang pemimpin, para ulama menyebutkan ada 3. Pun yang dipimpin, rakyat itu disebutnya rakyat pun memiliki 3 kewajiban. Kalau pemimpin sudah memenuhi 3 kewajiban ini, maka rakyat wajib memenuhi kewajiban yang 3 itu juga. Ini semuanya pemimpin ya. Qulukum ra'in wa qulukum ra'iyatun an mar'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin ya. Dan nanti kelak kita akan ditanya tentang apa yang dipimpin oleh kita. Pemimpin memiliki kewajiban 1, itba'ut taisir, yaitu memberikan kemudahan. Yang kedua, hadful ma'sur, menghilangkan kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, tarkut tasallut, membuang jauh-jauh rasa ingin menang sendiri atau sikap otoriter gitu. Otoriter. Jadi 3 kewajiban seorang pemimpin yang harus dipenuhi. Yang pertama, itba'ut taisir, memberi kemudahan dalam segi apapun. Dalam segi pendidikan, berikanlah kemudahan bagi rakyatnya. Senasara pola sadaya.
Di masjid Iqbal Taisir memberi kemudahan. Seorang pemimpin itu harus memberi kemudahan kepada jamaahnya. Yang senang rawas, asal kawin ada sandingan sekali malam Rebo kumpul. Terasa masih kurang 2 kali malam Rebo. Malam Senin ya. Tahsin berat. Memberi kemudahan dalam segi pendidikan supaya mudah belajar. Dalam segi kesehatan, satu negara itu pemimpin harus ikhwan taisir memberi kemudahan dalam segi kesehatan. Kami rakyatnya kedaramang sadiakeun rumah sakitnya. Dan segini jemaah di sini kan gitu. Ikhwan taisir memberi kemudahan. Kami yang kedaramang kan pas disadiakeun bulan diberi kemudahan. Kami yang enggak dijajabkan dan itu mudah saja. Antum jamaah sendiri TV ada slogan bagus, mau ke masjid sendiri atau mau diantarin dijawabkan dari bangku sana pun meninggal mengalah ke bawah pasir para ibu saya ada di motor ada di motor bapak para ibu saya. Alhamdulillah ikhwan taisir memberi kemudahan dalam segi apapun, dalam segi pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, apapun. Berikanlah kemudahan, itulah pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, hadful ma'sur, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Jadi anu sulit dilonggarkan lah. Kami di masjid misalnya, kesulitan menawan bisa dilonggarkan. Dimudahkan saja. Jadi kira-kira kami kemarin ketalimnya 1.700.000 bahkan sedikit. Dan insya Allah 200-300 ya sesuai saja. Itulah hadful ma'sur. Promosi pun mangga, diskon masih. Itu dia tempat sanes promosi. Ini membuktikan hadful ma'sur, menghilangkan kesulitan. Di satu negara, hilangkanlah pemimpin itu harus mampu menghilangkan kesulitan rakyatnya. Yang kedua, dalam skala besar itu satu negara, dunia, satu negara, satu kota, itu di jamaah, di masjid saja, ya. Hadful ma'sur, menghilangkan kesulitan, jangan dipersulit, kira-kira. Anu barada ibadah dipermudah saja, dan tidak dipersulit. Dalam segi pendidikan, dalam segi kesehatan, apapun, dalam semua segi itu, buanglah kesulitan-kesulitan rakyat kita, buanglah kesulitan-kesulitan jamaah kita. Itulah pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu harus takut tasallut, tidak otoriter. Otoriter kumaha lah kira-kira. Itu pemimpin kafidul ada ya. Pemimpin jalan-jalan ada ya. Tidak begitu, intinya tidak ada masukan, tidak diterima masukan-masukan. Percuma ya. Sejatinya harusnya kewajiban seorang pemimpin itu takut tasallut, tidak ingin menang sendiri, tidak otoriter, tidak kumaha tidak kumaha saya. Jadi harus mendengar semuanya. Buat apa ada namanya organisasi yang lain, ada struktur organisasi. Di rumah pun begitu, Pak ya. Karena kita semua seorang pemimpin di rumah takut tasallut, tidak otoriter. Seorang mana barangkali nama santai kali ini kayak dipaksa. Mengoyong sekolah masalah yang penting baik saja. Terus skala kecilnya dikeluarkan di jamaah masjid sama. Tidak menyendiri dan sadayana. Tidak ada satu bendera, tidak ada satu warna, tidak ada satu seragam, sadayana di masjid banyak siang. Yang penting kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tadi kembali lagi mazru'atul akhirat, tempat ladang bagi kita semua untuk bekal kaya.
Nah, jika seorang pemimpin sudah memenuhi 3 kewajiban ini, yang pertama memberi kemudahan, itba'ut taisir, kemudian yang kedua hadul maksud sudah menghilangkan kesulitan, kemudian yang ketiga takut tasallut, tidak otoriter, maka rakyat wajib pula melaksanakan kewajiban sebagai rakyatnya. Jamaah teh upami pemimpin atas ayat 3 kategori ini jamaah nage gaduh 3 kewajiban. Apa kewajiban jamaah? Apa kewajiban rakyatnya? Yang pertama ikhlas taat. Ikhlas mengikuti pemimpin itu. Itu ngagaret tuh. Jangan bil mandi wal ada, jangan apa ya kalau bahasa pemuda kampung ekstrim, jangan bermuka 3 bermuka 2. Payungan saya di awan, menggerak awan. Karena pemimpinnya sudah betul, sudah adil, sudah ada 3 kategori yang disebutkan tadi. Maka rakyat pun harus memenuhi kewajibannya. Kewajiban rakyat yang pertama ikhlas taat, ikhlas mengikuti aturan pemimpin yang betul tadi, pemimpin yang telah adil tadi. Soal pemimpinnya dan duha bersama ayat duha. Soal pemimpinnya kerja bakti ada. Soal pemimpinnya nanti kesyukuran kecuali hujan, alhamdulillah ya. Jadi kalau pemimpin sudah ada 3 kategori yang tadi, memberi kemudahan, menghilangkan kesulitan, kemudian tidak otoriter, tidak ingin menang sendiri, maka rakyat pun harus memenuhi kewajibannya pula. Kewajiban rakyat yang pertama, kewajiban jamaah ikhlas taat, ikhlas mengikuti instruksi dari pemimpin. Itu yang pertama. Orang ikhlas banyak, misalnya ya, ikhlas jamaah itu ikhlas banyak. Yang kedua, kewajiban sebagai rakyat, sebagai jamaah dengan skala kecilnya, yaitu badlun nusrah, mengerahkan segala kemampuan kita untuk membantu pemerintahnya. Yang ada basihan wae, tapi bantu saya. Jangan hanya ingin diberi saja, tapi kita harus mampu menjadi seorang yang badlun nusrah, yang mampu mengerahkan segala yang ada di diri kita untuk membantu pemerintah, karena pemerintahnya sudah ada. Di masjid pas adil kantun ulang badlun nusrah, kantun membantu mengerahkan segala kemampuan kita untuk membantu. Kita kewajiban rakyat banyak. Terus ada kamar jemaah membalas pesan. Jadi dan alhamdulillah ada yang banyak. Pemimpin adil, rakyatnya pun lebih adil insya Allah. Kan terus gotong royong saja. Malah depan jemaah saja. Kena ke acara terus. Pasti antara waktu kita itu di dunia hanya 2 saja, hanya menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan saja. Dari intinya tahu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan, dan alatnya sudah ada untuk disolatkan. Dan yang ketiga, kewajiban sebagai rakyat jika pemerintahnya sudah memenuhi 3 kategori tadi, yaitu kewajiban rakyat yang ketiga sidqul wala. Sidqul wala itu mendukung dan membenarkan kepemimpinan yang telah dipimpinnya, mendukung dan membenarkan kepemimpinan yang telah dipimpinnya. Karena dukung banyak pemerintahan adil. Karena itu sudah menjadi kewajiban seorang rakyat. Karena itu sudah menjadi kewajiban seorang jamaah. Jadi itu yang kedua, bi'adlil umaro, dunia ini akan menjadi kuat, satu kelompok akan menjadi kuat jika pemimpinnya adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang itba'ut taisir, yang pertama memberi kemudahan, yang kedua hadful maksur, menghilangkan segala kesulitan, yang ketiga tarkut tasallut, tidak otoriter. Pun kewajiban rakyat, yang pertama kewajiban jamaah, yang pertama ikhlas taat, ikhlas mengikuti, kemudian yang kedua badlun nusrah,
mengerahkan segala kemampuan untuk membantu. Yang ketiga sidqul wala, membenarkan kepemimpinannya dan mengikutinya sampai akhir pemerintahannya, sampai akhir kepemimpinan. Itulah baru dunia akan menjadi kuat, satu golongan akan menjadi kokoh dan kuat. Yang pertama bi'ilmil ulama, yang kedua bi'amril umar. Ulama disejajarkan, disatu kelompokkan dengan umar. Yang pertama ulama, yang kedua umar. Tidak akan terlepas ulama dari kepemimpinan. Pun kepemimpinan, seorang pemimpin tidak akan terlepas, tetap harus ada ulama yang membimbingnya. Bahkan sahabat Rasul, baginda Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku, idza saluhan nasu kullum. Ketika dua golongan ini baik, maka seluruh manusia akan menjadi baik. Wa idza fasadan nasu kulluhum. Ketika dua golongan ini tidak baik, maka seluruh manusia akan menjadi hancur. Seluruh manusia akan menjadi tidak baik semuanya. Dua golongan ini, kata Nabi, al-ulama wal umara, ulama dan umar. Seorang ulama yang telah mengamalkan ilmunya dan seorang umara, pemimpin yang adil. Barulah manusia akan menjadi selamat. Suatu golongan akan aman sejahtera ketika dua golongan ini baik. Yang ketiga, dunia ini akan menjadi kokoh dan kuat bisyafawatil agniya, dengan dermawannya para agniya. Condongna identikna agniya itu orang kaya. Tapi yang disebutkan bahwa orang kaya bukanlah hanya orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya hatinya. Buat apa banyak harta tapi hatinya tidak kaya? Kangen naon orang segaduh kolam renang, tilu kolam renang, tapi orang terbiasa renang di atas kolam. Ada orang banyawatan, orang gaduh kolam renang seger, batur masalumping jauh oke, kayak macai di kolam renang. Tapi orang mau gaduh kolam renang, bagi orang banyawatan tidak boleh terkena air, kata dokter. Kangen naon tuh? Mending gaduh kolam renang gue, tapi orang ngiring renang di kolam renang. Jadi begitulah intinya, yang paling pokok kayak hatinya. Dunia ini akan menjadi kuat, satu kelompok akan menjadi kuat, ditopang dengan yang nomor tiga, bisyafawatil agniya, dengan dermawannya orang-orang kaya, orang-orang baik. Tidak akan menjadi berkurang jika harta kita diinfakkan dan disedekahkan. Ya. Jaminan kanjeng Nabi, mana qasal malu min sodabatin bal yazdad. Harta kalian tidak akan berkurang jika diinfakkan, jika disedekahkan, tetapi justru akan bertambah dan akan bertambah. Kangge bakal kurang di akhirat. Rajin setiap subuh 2000. Ini tambahan kangge saudara-saudara kita di Palestina, kami ke masjid 20.000, kangge di Palestina 200.000. Semuanya kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang telah gugur, mudah-mudahan menjadi syahid, menjadi syuhada, menjadi ahli-ahli di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berbulan dengan segala kesulitan di sana, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan Allah menurunkan bala tentara Allah yang dulu Allah turunkan ketika Allah membela Ka'bah, yaitu burung ababil. Doa di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Karena Allah mengutus burung ababil. Lagi senjata asri pokoknya asri. Amun Gusti lah nak burung ababil. Biasa niatkeun doa dan naos. Kaditu urang biasa da jauh. Mungkin bantosan kita acan kantos rugi kaditu na dibagi. Orang doa banyak, bapak-bapak dengan depan manggaran masing-masing.
Pemetiasa ketika sholat rakaat pertama atau rakaat kedua masalah takbir kan ya urang tekankeun kangge Gusti bukan takbir deui kangge masuk urang misalnya burung makan. Yang ketiga itu Pak ya, dunia ini akan menjadi kuat ketika bisyahwatil agniya, ketika para agniya, orang-orang kaya menjadi seorang yang dermawan, menjadi orang yang dermawan. Nah kita berperan aktifnya yang mau yang mana, menjadi seorang ulamanya, atau menjadi seorang pemimpinnya, atau menjadi seorang yang syahwatil agniyanya, seorang yang kaya yang dermawan. Karena yang empat ini kita harus terlibat aktif di dalamnya. Kita pasti harus menjadi seorang yang berperan penting di dalamnya. Karena kita termasuk dalam empat golongan ini yang akan menjadikan dunia ini menjadi kuat, yang akan menjadikan satu kelompok kuat. Itu kita mau yang mana? Yang terakhir yang keempat disebutkan oleh Rasul, wa rabiha bi da'watil fuqara. Yang keempat adalah dengan doa orang-orang fakir. Dunia ini akan menjadi kuat dengan doanya orang-orang fakir miskin, doa-doanya orang yang butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kelompok akan menjadi kuat, satu negara akan menjadi kuat, satu jamaah masjid pun akan menjadi kuat jika masih ada doa-doa dari orang-orang fakir. Termasuk kurang bertanya, kurang melopatkan tidak wajar fuqara dengan doanya kita semua. Kita doakan mudah-mudahan negara kita termasuk negara yang aman, negara yang sejahtera. Begitupun lingkungan kita, di sini kita doakan mudah-mudahan lingkungan kita sebagai kemudian jamaah kita di Najmul Akbar ini, lingkungan Najmul Akbar ini kita doakan karena kita menjadi kelompok yang tepat saja. Mudah-mudahan selamanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamanya mampu memberi manfaat untuk kita dan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ya. Jadi kesimpulan, dunia akan menjadi kuat, satu kelompok akan menjadi kuat, jamaah akan menjadi kuat jika ada empat pilar yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ilmu ulama dengan ilmunya para ulama, para ustaz. Yang kedua, bi'adil umara dengan adilnya pemimpin, seorang pemimpin. Yang ketiga, bisyahwatil agniya dengan dermawannya para orang-orang yang agniya yang banyak. Dan yang terakhir, bid'awatil fuqara dengan doanya orang-orang fakir. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi maupun untuk semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.